Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kita hormati pengawas pendamping SMA Negeri Padang, Ibu Revita FPD, yang sama-sama kita hormati fasilitator Sekolah Penggerak SMA Negeri Padang pada kegiatan PMO hari ini. Khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kita persilakan untuk menyampaikan pemaparan materi terkait refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan iklim keamanan dan inklusivitas. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah yang berbahagia ini. Bapak Ibu kita yang sudah hadir, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan bisa hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan itu refleksi materi kita yang sudah kita laksanakan beberapa kali pada bulan-bulan sebelumnya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua akan bernilai positif untuk meningkatkan proses pembelajaran kita ke depan. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu pengawas sekolah, Ibu Revita FPD, kemudian yang sama kita hormati dan kita banggakan Ibu fasilitator Sekolah Penggerak SMA 10 Padang, Ibu Yusniwati FPD. Kemudian Bapak Ibu sepimpinan, Bapak Ibu majelis guru yang sudah ada. Bapak Ibu, hari ini sampai lagi giliran kita 2 bulan telah kita lewati kegiatan PMO kemarin, dan hari ini kita kembali merefleksi PMO yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu, sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, kegiatan PMO adalah bagian dari kegiatan rutin Sekolah Penggerak untuk merefleksi sudah sejauh mana program-program yang kita sampaikan yang kita buat bisa terlaksana dengan baik, dengan maksimal, benar-benar menarik bagi mereka dan mereka tidak merasa diasingkan, tidak merasa terabaikan dengan keadaan mereka yang berbeda setiap individunya. Maka ini adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dan sejauh mana Bapak Ibu telah melaksanakan konsep ini, tentu Bapak Ibu yang lebih memahami, karena setiap minimal 1 kali seminggu, bahkan ada yang 2 kali pertemuan dalam seminggu 1 mapel itu, tentu Bapak Ibu lebih paham. Dan itu sudah berlalu lebih kurang 2 bulan yang lalu kita sampaikan konsep ini. Tentu hari ini kita mencoba merefleksi semua itu, sehingga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, usulan-usulan terbaik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mungkin kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kemarin juga sudah kita sampaikan, mungkin sekedar merefleksi sedikit, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, karena juga hari ini hadir juga fasilitator dan pengawas kita sebagai narasumber. Nanti kita Bapak Ibu bisa berbagi dan berkolaborasi dengan beliau. Kemarin Bapak Ibu juga sudah kita sampaikan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak yang beraneka ragam bakat minat mereka di dalam sebuah kelas. Yang jumlah siswa dalam kelas itu lebih kurang 36 orang. Tentu Bapak Ibu sangat berbeda pola belajar mereka. Mungkin Bapak Ibu sekedar mengulang, mengingatkan kembali konsep-konsep berdiferensiasi itu.
Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu melihat kesiapan belajar anak-anak. Pada saat Bapak Ibu akan melakukan proses pembelajaran, yang paling utama diperhatikan adalah kesiapan anak dalam belajar, baik secara fisik, mental maupun emosional, termasuk juga kesiapan mereka di dalam penguasaan pengetahuan awal mereka yang akan pelajari dengan Bapak Ibu materi-materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Misalnya fisik, kondisi fisik, apakah mereka dalam keadaan sehat, apakah dia tidak mengantuk dan sebagainya. Itu adalah kondisi fisik yang perlu kita cermati. Artinya Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran, tentu kita mencermati itu terlebih dahulu. Apakah anak-anak yang akan Bapak Ibu berikan materi itu mereka sudah siap? Apakah mereka dalam keadaan kondisi lapar mungkin sehingga fisiknya menjadi lemah, semangat belajarnya kurang, atau mungkin dia dalam keadaan tidak sehat, atau mungkin mereka sedang emosional, ada kegiatan mungkin di rumah kita di keluarga ada persoalan yang mereka bawa ke sekolah, maka kesiapan fisik mereka tidak nyaman dan berpengaruh terhadap emosional mereka, yaitu gaya belajar mereka. Mungkin gaya belajar ini sangat penting kita cermati Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, karena setiap orang itu akan berbeda-beda mereka untuk menanggapi pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Mungkin ada orang yang fokus mereka dengan metode atau gaya belajar yang visual. Visual artinya melihat dengan mata. Ini besar-besar yang kita sampaikan itu harus menyediakan buku-buku bacaan. Anak-anak mungkin Bapak Ibu suruh membaca, kemudian membuat rangkuman, meringkas, membuat skema. Mungkin konsepnya arahnya lebih ke sana, karena semua orang itu sangat berbeda mereka dalam menanggapi materi-materi yang akan kita sampaikan. Jadi anak-anak yang mungkin cara belajar mereka, gaya belajar mereka yang visual itu, maka perlu Bapak Ibu fasilitasi dengan baik. Mungkin dengan Bapak Ibu kalau visual dengan mata itu buku-buku bacaan yang harus kita siapkan. Mungkin apalagi video-video yang harus Bapak Ibu tayangkan, siapkan. Sama tadi tentu juga ada belajar yang lain perlu kita cermati juga. Karena dari jumlah siswa yang lebih kurang 36 itu gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ada yang mungkin auditori yang kita sebut dengan menggunakan panca indera pendengaran. Nah, kemudian sarana apa yang harus kita sediakan? Itu Bapak Ibu juga harus menyesuaikan kondisi anak-anak yang mungkin menggunakan lebih banyak indera pendengaran dalam belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa dengan diskusi, kemudian tampil presentasi sehingga dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, apa yang Bapak Ibu sampaikan, karena dia lebih fokus mendengarkan apa informasi-informasi yang disampaikan melalui indera pendengaran. Maka dari itu Bapak Ibu harus menyesuaikan modul Bapak Ibu dengan anak-anak yang mempunyai gaya belajar secara auditori. Kemudian juga ada gaya belajar yang disebut dengan kinestetik ya Bapak Ibu. Kinestetik yang mungkin berupa sentuhan, mungkin bisa dengan meraba atau praktek langsung. Jadi lebih banyak anak-anak yang suka dengan pembelajaran IPA misalnya, dengan cara praktek di labor, atau mungkin pembelajaran yang sifatnya kerajinan tangan, atau mungkin praktek langsung di lapangan. Mungkin Bapak Ibu sekilas Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut dengan iklim keamanan sekolah. Nah, mungkin kita semua sudah tahu Bapak Ibu bahwa iklim keamanan sekolah merupakan salah satu poin penting di dalam proses menunjang proses pembelajaran di sekolah atau di satuan pendidikan. Dan ini sangat berkaitan erat dengan kenyamanan siswa dalam belajar, termasuk juga kenyamanan Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran di kelas. Jadi apabila Bapak Ibu telah merasa nyaman berada di dalam kelas, tidak ada gangguan
baik fisik maupun mental, maka Bapak Ibu akan merasa nyaman. Maka pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu insya Allah akan bisa diterima oleh siswa. Akan bisa kita lihat di sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu bahwa iklim sekolah yang nyaman itu tidak ada lagi kita temukan misalnya adanya kekerasan seksual atau mungkin hukuman yang sifat fisik. Nah, misalnya anak-anak bersalah, terlambat atau apa saja Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu suruh dia push up 20 kali, 30 kali misalnya, atau lari keliling lapangan. Ini adalah bersifat termasuk bagian yang bisa menyebabkan anak-anak tidak merasa nyaman belajar di kelas. Termasuk juga mungkin adanya di satuan pendidikan itu, di lingkungan sekolah itu ada penyebaran narkoba misalnya, atau mungkin Bapak Ibu, bapak-bapak yang laki-laki merokok dilihat oleh siswa, itu merasa tidak nyaman. Karena juga ini bagian. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa nanti yang lebih dihisap bisa menyuruh-nyuruh ya, merokok kan saya banyak tempat yang bisa dimanfaatkan. Gejala-gejala kecil yang mungkin menyebabkan orang merasa tidak nyaman berada di sekolah kita. Maka kita sebagai seorang guru atau pendidik maka perlu memperhatikan hal-hal ini Bapak Ibu. Termasuk juga mungkin yang hari ini sangat gencar Bapak Ibu, LGBT ya, LGBT. Mungkin Bapak Ibu perlu kita cermati ini karena kita tidak tahu dunia hari ini sudah berkembang pesat. Orang laki-laki tidak lagi menyukai perempuan ini, sudah banyak menyukai sesama laki-laki. Maka itu perlu kita waspadai anak-anak kita agar mereka tidak salah kaprah memilih teman sehingga mereka nanti bergaul dengan orang-orang yang tidak lagi tahu dengan norma-norma susila, norma adat dan agama. Maka perlu Bapak Ibu mencermati setiap anak yang ada di kelas itu, perilaku mereka yang mungkin aneh menurut Bapak Ibu, maka perlu segera kita tangani agar mereka anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang normal. Selanjutnya Bapak Ibu, iklim keamanan sekolah ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada kolaborasi kerjasama di antara kita semua untuk menciptakan kondisi itu. Apabila masih ada terlihat keadaan-keadaan yang seperti kita sampaikan tadi, maka artinya sebuah iklim sekolah belum lagi dikatakan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita dalam proses pembelajaran di sekolah pendidikan itu. Maka dari itu kita mengajak kita semua Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menciptakan iklim lingkungan sekolah yang nyaman bagi semua warga yang ada di sekolah, terutama bagi anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, sekilas kita mengulang yaitu inklusivitas. Yang ini sangat berkaitan dengan inklusif atau inklusi, dan ini sangat berkaitan dengan yang disebut dengan anak-anak atau orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus yang sering juga disebut dengan disabilitas. Mungkin Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar mungkin ada 1-2 anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang hari ini mungkin belum terdata oleh kita. Jadi mungkin fisiknya atau bisa mentalnya, mungkin juga kemampuan belajarnya. Secara fisik mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat adanya kekurangan fisik mereka, mungkin alat geraknya berupa tangan atau kaki yang mungkin cacat karena bisa saja berakibat kecelakaan atau mungkin faktor bawaan, dan ini perlu kita ayomi anak-anak seperti ini. Kita harus memberikan pelayanan yang sama dengan anak-anak yang tidak inklusif, karena orang-orang seperti ini Bapak Ibu perlu perhatian khusus. Karena kita Bapak Ibu
bisa membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu merasa nyaman berada di sebuah sekolah dengan pelayanan yang kita berikan secara baik. Bapak Ibu, mungkin sekedar pengantar Bapak Ibu, karena ini materi-materi yang juga sudah sering juga Bapak Ibu ikuti, apalagi Bapak Ibu guru BK, ini materi-materi yang setiap hari dibahas baik di dalam kelas maupun pada materi-materi yang Bapak Ibu pelajari. Untuk itu mungkin kita berikan kesempatan Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab, masukan yang juga nanti akan kita dibagi oleh Bapak Ibu, ibu-ibu pengawas dan ibu fasilitator kita juga hadir bersama kita. Dan mari kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih kurang 1 jam ke depan. Kita berusaha berdiskusi, berbagi sudah sejauh mana Bapak Ibu mempraktekkan, mengimplementasikan dari 3 konsep yang kita coba refleksi hari ini. Dan semua ini Bapak Ibu materinya mungkin Bapak Ibu sudah kita sampaikan sebelumnya, dan hari ini kita akan mencoba merefleksi. Refleksi artinya mengevaluasi sudah sejauh mana Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik, dan apa-apa yang perlu kita tingkatkan, perlu kita bersamakan untuk perbaikan ke depan, sehingga konsep yang 3 ini bisa terlaksana di sekolah kita dengan baik. Gaya belajar itu telah kami ambil setiap tahun, setiap anak masuk telah kami kelompokkan. Tapi dari segi penyelenggaraan kita belum mampu menyesuaikan gaya belajar anak dengan metode kita mengajar. Ini jujur saja, bukan saya menilai ya, tapi itulah kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Ada fasilitator dan juga ibu pengawas, ibu wakil, dan Bapak Ibu menjadi seluruh yang lain mungkin nanti juga kita berbagi dalam hal ini, karena ini adalah pengalaman kita bersama Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu temukan setiap saat belajar di kelas atau mengajar di kelas. Yang pertama Pak M menyampaikan belum mampu menyesuaikan gaya belajar dengan metode belajar. Artinya agak sulit bagi kita untuk membedakan mana yang gaya belajar, mana yang metode belajar. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pisahkan, memang bisa kita pisahkan. Kalau yang gaya belajar itu kan kita lebih fokus kepada anak. Nah, bagaimana gaya belajar anak itu? Tadi yang kita sampaikan ada gaya belajar yang mungkin visual. Nah, mungkin anak-anak ini mungkin lebih khusus. Maka Bapak Ibu terus menyiapkan perangkat pembelajaran yang mungkin konsepnya lebih ke arah visual. Mungkin Bapak Ibu menyuruh mereka membaca, membuat rangkuman, membuat ringkasan, atau mungkin Bapak Ibu suruh mereka menonton video. Artinya Bapak Ibu kita lebih fokus di dalam modul Bapak Ibu itu sudah terangkum sekitar 30% anak-anak yang gaya belajar seperti itu. Maka metode yang kita gunakan adalah metode ceramah, gitu Bapak Ibu. Bukan ceramah ya. Kalau visual mungkin bisa video, bisa dia mungkin membaca sendiri, sehingga mereka akan lebih paham dan mudah memahami konsep-konsep yang Bapak Ibu berikan. Itu yang sifatnya mereka melihat langsung. Mereka melihat langsung, bekerja langsung, disesuaikan dengan kebutuhan anak yang beragam yang ada di dalam kelas. Artinya tercakup semuanya Bapak Ibu. Karena kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya anak 36 di kelas itu gaya belajarnya bermacam-macam. Namun secara umum bisa dibagi, mungkin dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, sehingga tidak menyulitkan juga bagi Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran di kelas. Kalau terlalu banyak nanti gaya belajar yang harus kita tampung, Bapak Ibu akan kesulitan juga nanti dalam mengajar. Tapi dengan 3 gaya belajar tadi, Bapak Ibu akan lebih mudah memfasilitasi anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada di dalam kelas. Itu yang pertama Pak M. Jadi mungkin kita berbagi, ada juga Bapak Ibu kita yang lain yang bisa nanti berikan masukan. Selanjutnya minat belajar atau motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
Ibu, hari ini kita melaksanakan refleksi ya Bapak Ibu ya, refleksi baik terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi maupun terkait dengan bagaimana menciptakan iklim yang inklusif di sekolah kita. Saya sekaligus mungkin nanti juga membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak M tadi ya, sekaligus saja ya dari diferensiasi kemudian iklim keamanan lingkungan. Bapak Ibu, ini bentuk salah satu dari sekian banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana sekolah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana sekarang ini pemerintah ingin menguatkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika di pembelajarannya yang terdiferensiasi, yang berpihak pada siswa. Kemudian tadi Pak M menyatakan bahwa memang sulit kalau kita melakukan satu strategi saja dengan mengarah pada satu gaya belajar saja. Makanya memang sebaiknya di kelas Bapak Ibu lakukanlah kegiatan atau strategi yang bervariasi sehingga anak-anak dengan gaya belajar yang beragam bisa terakomodir. Jadi itu salah satu upaya agar tidak hanya kita akomodir anak dengan gaya belajar visual atau kinestetik saja, tetapi di dalam pembelajaran kita. Maka Bapak Ibu sudah ada dibagikan sama Bu Ayat refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga bagaimana menciptakan iklim keamanan di sekolah kita. Mohon Bapak Ibu mengisinya sehingga nanti ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depannya, terutama untuk kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, program pembelajaran yang berdiferensiasi dan iklim keamanan sekolah. Bapak Ibu sudah bisa masuk ke linknya. Negeri 10 yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 Bu Retnita sebagai pengawas pembina SMA Negeri 10 Padang yang sama kita hormati, kita banggakan. Bapak Ibu unsur pimpinan yang hadir pada PMO kali ini yang kita hormati, Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam kegiatan ini yang sama-sama kita hormati, kita banggakan sebagai guru fasilitator pada peserta didik kita untuk mewujudkan cita-cita mereka sehingga mereka mampu nantinya hidup dengan apa yang sudah kita berikan modal. Bapak Ibu yang berbahagia,
Setelah rangkaian kita ikuti bersama dari awal, Pak Isa sebagai kepala sekolah sudah memaparkan beberapa materi dengan tema kita kali ini tentunya refleksi menyelesaikan segala bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, baik itu berbentuk berdiferensiasi dan iklim sekolah yang aman dan nyaman dan inklusif. Pemaparan yang beliau sampaikan tentunya Bapak Ibu guru sudah memahami semua, dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak M sebagai guru BK dan Pak Nas tadi juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin masih banyak pertanyaan mungkin yang akan Bapak Ibu sampaikan sebenarnya, namun mungkin kita masih dibatasi waktu. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu simpan itu nanti bisa dilanjutkan di Kombel nantinya, karena salah satunya bentuk dari PMO ini saat kita melaksanakan PMO itu adalah kegiatannya di Kombel yang sudah dipimpin oleh kepala sekolah, karena PMO sekarang ini dipimpin oleh kepala sekolah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekurangan. Dan akhirnya saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Siswati selaku fasilitator Sekolah Putra SMA Negeri Padang. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu tadi memberikan motivasi semangat kita untuk tetap mengerjakan PMM dan EKIM. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.